Bismillahirrahmanirrahim. Teman, tentu semua tahu bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap kita pasti butuh teman untuk berbagi, saling mendukung dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam ketaatan. Oleh karenanya, teman merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi sistem kehidupan kita. Dalam Islam, tentu jelas Allah telah mengatur bagaimana harus memilih dan menjadikan seseorang sebagai teman karib kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Washbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Shadaqallahul azim. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap wajahnya. Quran Surat Al-Kahfi, Surat ke-18, ayat 28. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul jalisis sholih wa jalisis sawai kama salis sahibil mis wa kira haddad la ya'lamuka min sahibil mis imma tashtarihi أو تجد ريحه وكيل الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia. Karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Tuhfah Al-Ahwazi. Teman yang soleh punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Sebagaimana kata pepatah Arab, as-sahibus sahib. Yang namanya sahabat bisa menarik mempengaruhi. Ahli hikmah juga menuturkan, yudhannu bil mar'i ma yudhannu biqarini. Seseorang itu bisa dinilai dari orang yang jadi teman dekatnya. Para ulama pun memiliki nasihat agar kita selalu dekat dengan orang soleh. Al-Fudail bin Iyad berkata, Nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalb. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengirapkan hati. Syiar Alam An-Nubula. Maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang soleh, hati seseorang bisa kembali tegar. Oleh karenanya, jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam ibadah, mereka pun mendatangi orang-orang soleh lainnya. Nah, oleh sebab itu, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk memiliki teman yang baik. Apa sajakah manfaatnya? Yang pertama, dia akan mengingatkan kita untuk beramal soleh, juga saat terjatuh dalam kesalahan. Kedua,
Dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Ketiga, teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Sahabat rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita tentu berkewajiban memilih teman yang baik. Baik di sini memiliki makna baik dalam keimanannya kepada Allah dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya tersebut. Baik dalam akhlaknya kepada orang lain dan seseorang yang baik dalam mengejar akhiratnya. Sahabat, teman yang baik akan mengantarkan kita pada hal-hal yang baik, sesuatu yang dapat menambah ketaatan kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita bersamanya pun, hati kita akan merasa tenang dan nyaman karena akhlaknya. Jadi, sahabat rahimakumullah, sudahkah kita bersama dengan teman-teman yang baik?